bisa membukakan jalan untuk saya bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi itu, bisa juga saya menggapai dan mengikuti proses untuk bertumbuh menjadi lebih baik, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Jadi kuliahnya bisa bermanfaat juga, Kak. Kuliah langsung wisuda, tapi saya juga ingin mengeksplor sebagian potensi yang ada dalam diri saya di dunia perkuliahan ini. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Garis Tarasi dalam program Mahasiswa Luar Biasa. Kali ini dengan tema 60 hari menjadi mahasiswa, yaitu sebuah cerita seru, kesan pertama dan juga tantangan selama 60 hari menjadi bagian dari Universitas Labuhan Batu. Baik, kali ini saya nggak sendiri dong tentunya. Saya bersama seorang mahasiswa baru yang cantik dari pendidikan biologi, Ria Arnisa. Selamat datang Ria di podcast kita. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang seru di podcast ini, padahal ini lagi ujian ya. Ujian jam berapa nanti? Ujian jam 11. Jam 11, oke siap. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ria Anissa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. Biologi semester 1. Tentunya udah 2 bulan ya di sini, karena udah 8 minggu ya kan menjadi mahasiswa baru. Kesan pertama Nisa, panggilannya Ria atau Nisa ya? Ria. Oke. Panggilan Ria. Kesan pertama Ria ketika menjadi mahasiswa setelah PKKMB kan ya. Nah, ketika awal menjadi mahasiswa itu kesan pertamanya apa sih? Kesan pertamanya itu yaitu yang pertama, saya melihat perubahan yang berbeda dari dulunya waktu zaman SMA ke dunia perkuliahan. Itu perbedaannya cukup terlihat menurut saya. Apa perbedaannya? Itu mulai dari pada saat menjadi mahasiswa, kebebasan itu lebih luas atau besar, mulai dari jadwal, pakaian. Kalau dulu di sekolah kan kita bisa guru ataupun instansi yang mengatur siswanya. Kalau misalnya di mahasiswa, kita bisa berkoordinasi dengan para dosen untuk mengatur jadwal kuliah masuk jam berapa, juga bebas asal tetap sopan dan rapi. Kamu lebih senang mana, menjadi mahasiswa atau jadi siswa? Dari segi pembelajaran, saya lebih senang menjadi anak SMA sebenarnya. Kenapa? Kamu belum siap? Kuliahan selama 60 hari menjadi mahasiswa, tugas-tugasnya cukup kompleks menurut saya dibandingkan SMA. Namun kalau dari segi kebebasan sebagai mahasiswa, saya lebih senang karena memang lebih bebas untuk memilih. Belum terbiasa mungkin ya dengan sistem pembelajaran di universitas. Itu kaget nggak sih kamu awalnya kayak gitu? Awalnya kaget karena mulai dari tugas-tugas yang berbeda, terus waktu-waktu deadline untuk mengumpul juga singkat gitu dibandingkan pada SMA. Dan selain itu juga di waktu SMA guru itu hampir sepenuhnya memberikan pengarahan bagaimana tugas-tugasnya. Sementara menjadi mahasiswa ini dosen hanya memaparkan ringkasan umumnya saja. Selebihnya mahasiswa itu belajar mencari sendiri ilmu-ilmu yang ingin dipelajari tersebut. Oke, itu kesan pertamanya ya. Sebelum menjadi mahasiswa, Ria pernah nggak research ya? Gimana sih sebenarnya mahasiswa itu? Atau nanya ke senior, saudara, atau abang kakak gitu, sebenarnya menjadi mahasiswa itu gimana sih? Pernah nggak nyari kayak gitu? Sebelumnya pernah, karena saya punya kakak, jadi saya nanya ke kakak saya bagaimana sih menjadi mahasiswa itu, dan mereka menjelaskan, mereka bilang seneng, seru. Tapi ya seperti itu, tugas-tugas yang memang lebih kompleks dibanding SMA, dan itu kembali ke kitanya sendiri, gimana kita membiasakan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi belajar terus belajar gitu Kak. Oke Ria, boleh turunkan dikit mic-nya? Iya, oke, pas ya. Ketika menyamakan situasi dengan yang dikatakan oleh katakanlah saudara kamu ya gitu kan, harusnya udah ada gambaran ya kuliah itu seperti ini. Tapi mungkin kamu bener ya apa yang dibilang sama kakak aku gitu kan? Sebelumnya hanya sebatas kayaknya nggak seperti yang diceritakan itu. Nakut-nakuti aja itu gitu ya. Langsung rupanya udah mulai merasakan bagaimana sih menjadi mahasiswa itu. Ya terbukti 60 hari mendapatkan tugas-tugas yang kompleks sebenarnya dibanding SMA. Jadi kadang kalau banyak tugas sempat pikir, aduh
enakan SMA tugasnya gitu. Oh, jadi kamu lebih suka di SMA pembelajarannya. Ya biasa itu kan guys, masih semester 1. Bentar lagi juga kamu dapat kok teman yang baik untuk belajar, circle yang asik diajak untuk belajar. Bentar lagi kamu kan ketemu, itu nanti udah kamu bilang enakan zaman kuliah. Kamu dulu waktu sekolah pernah berpikir nggak untuk kuliah di Universitas Labuhan Batu? Sebelumnya tahu Universitas Labuan Batu, namun belum sempat terpikir untuk kuliah di sini. Karena mempunyai plan untuk kuliah di luar kota. Namun qadarullah tidak diberi kesempatan untuk kuliah di luar kota. Jadi alhamdulillahnya memilih Universitas Labuan Batu untuk menjadi tempat pendidikan perguruan tinggi untuk saya menimba ilmu. Karena cuma di sini yang ada biologi ya. Iya Kak. Selain itu juga di lingkungan atau Prapat ini juga Universitas Labuan Batu termasuk kampus yang paling baik. Wah, ini kata Ria Arnisa loh gitu kan. Di mana dulu sekolahnya boleh tahu? Asal sekolah saya dulu di Man Labuhan Batu Kak. Oke, Man Labuhan Batu. Oh, saya juga punya adik tuh di sana. Jadi ketika perkenalan gitu ya, itu mungkin udah doktrin ya, kalau nanti harus kuliah di sini gitu kan. Dia cerita sama mama saya, alah itu ujung-ujungnya WLB juga, saya bilang gitu. Iya kan, karena apalagi anak paling bontot, iya pasti milihnya WLB dong. Ketika kuliah di sini di Universitas Labuhan Batu, kan teman-temanmu ada yang kuliah di luar kota ya, gitu tadi ya, mungkin plan kalian tuh sama, nanti kita ketemu ya di kampus ini gitu ya, di satu kota gitu. Ketika kamu nggak sesuai dengan plan kamu ya hari ini gitu, mereka udah going tuh ke sana gitu. Ada kamu ada perasaan kayak merasa berbeda nggak dengan mereka? Awal-awal sedikit merasa berbeda karena sebelumnya kan sudah sangat yakin terhadap plan yang sebelumnya sudah yakin. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa nerima dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di universitas yang dulu sebelumnya belum pernah saya pikir saya bisa masuk sini. Walaupun merasa sedih juga, tapi kita nggak boleh terus-terusan merasa sedih karena kan setiap manusia itu berkembang, ditempatkan disitulah dia untuk belajar, berkembang, tumbuh menjadi lebih baik. Walaupun mungkin ya Universitas Labuhan Batu ini itu adalah second choice gitu ya kan di beberapa mahasiswa, tapi ada juga sih langsung yang nggak mau kemana-mana, udah di WLB aja gitu kan ya. Tapi ya benar kata Ria tadi, dimanapun kita berada di situ kita punya kesempatan untuk berkembang. Tapi jangan takut loh Ria, di sini juga prestasi mahasiswanya banyak. Prestasi kamu nggak akan terhambat di sini. Nanti kulik-kulik deh podcast kakak yang lain. Sebelumnya saya sudah research oke, bagaimana sih pendidikan di Universitas Labuan Batu ini, makanya saya yakin untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Labuan Batu. Kamu risetnya dari mana tuh? Dari YouTube, channel Instagram, TikTok juga sering membagi-bagikan kegiatan mahasiswanya yang kadang kunjungan ke luar kota, dosen-dosennya juga baik gitu. Yes, kita nggak hanya kunjungan keluar kota, luar negeri juga udah loh. Kalau misalnya mau menjadi bagian dari mereka di semester 3 sampai atas tuh biasanya ya, boleh kamu ciptakan suatu produk yang bisa kamu pamerkan di Malaysia, misalkan di Thailand gitu. Bisa dari sekarang udah boleh kamu rancang tuh project yang berbeda dari yang lain sehingga menarik perhatian dosen. Ini bisa nih kita ikuti exhibition untuk produk ini gitu. Kan nanti bulan ini ya, sekitar tanggal berapa, pertengahan bulan kita akan kedatangan mahasiswa ya dari Malaysia. Nah, datengin loh sama orang Malaysia loh. Tantangan kamu apa sih berkuliah di Universitas Labuhan Batu? Kalau tantangan, sebelumnya saya waktu di SMA itu mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Namun pada saat perkuliahan saya mengambil jurusan pendidikan biologi. Di situ menjadi tantangan saya dalam mengeksplor ilmu yang sebelumnya waktu SMA belum saya pelajari, seperti kimia, fisika. Jadi itu aja sih Kak tantangannya. Tujuan pendidikan biologi juga saya sudah mencari-cari tahu kan Kak. Dan biologi itu mempelajari seperti apa. Cuman saya memang ingin belajar aja walaupun dulu di SMA IPS tidak memungkin menutup kesempatan untuk belajar ilmu yang lebih luas. Iya. Tetap pilih pendidikan biologi. Baik, nanti jadi guru biologi. Terus sekarang udah 2 minggu udah mulai gimana dengan pendidikan biologi? Alhamdulillah sejauh ini terikuti, walaupun memang kadang bingung.
Karena Bingung ya? sebelumnya waktu SMA belum pernah dipelajari. Tapi jadinya karena ketidaktahuan itu jadi muncul aksi untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang dipelajari sih, ini tentang apa, bagaimana gitu. Oke, baik ya Deni lo. Keren ya kan? Udah research dulu tentang kampusnya sebelum terjun ke sini. Terus research dulu tentang pendidikan biologinya gitu kan. Itu kan biologi itu pelajari sel-sel gitu ya. Gitu. Nanti di sininya bisa lebih paham lagi walaupun dia sebenarnya itu dari IPS. Jadi guys, kamu mau IPS, IPA, IPC, apa sih sekarang IPC ada? PC Yang campuran nggak ada? nggak bahasa paling. Oh, bahasa. IPA, IPS, bahasa, kamu boleh ekspor semua jurusan yang ada di sini. Ada niat pindah prodi nggak? Alhamdulillah belum Kak. Oh, belum ya. Ya ini sampai tamat nanti. Ini alhamdulillah. Ini Bu Ika tuh mahasiswanya nggak mau pindah prodi ya. Ada loh yang kayak gitu. Dia tuh semester 3. Aku ternyata ini bukan duniaku gitu. Aku tersiksa di sini. Makin aku belajar aku makin tersiksa gitu. Terpaksa dia harus pindah prodi gitu di semester 3-nya gitu kan. Tapi makin berat sih, makin mempelajari lagi dari awal gitu. Mudah-mudahan itu nggak terjadi sama Anissa sekelas. Amin ya Allah. Terus pergaulan kamu selama di kelas tuh gimana gitu dengan semua mahasiswa baru yang baru mengenal dunia kampus? Pergaulannya cukup baik Mm-mm. sama teman sekelas, dan seperti tadi sama-sama tidak tahu, sama-sama mencari tahu Kak, sama cutting, nanya-nanya gitu kan, sama-sama dosen, sama teman-teman sering berkompromi kalau misalnya tidak tahu, sama-sama untuk mencari tahu bagaimana konsep-konsep yang ada di kampus ini. Rajin cari tahu Kak intinya. Oke, benar guys, rajin cari tahu ya untuk adik-adik yang masih di sekolah gitu, di SMA sederajat gitu. Sebenarnya kuliah itu rajin cari tahu. Kamu pintar sekalipun, kamu akan terlihat tidak tahu apa-apa ketika kamu baru masuk universitas. Jadi intinya adalah rajin cari tahu gitu. Jadi semua anak baru tuh nggak ada yang pintar awalnya gitu. Semua kita sama gitu, sama-sama nggak tahu. Makanya ada mahasiswa yang lebih aktif, lebih terlihat vokal gitu ya. Karena dia tuh ya mau tahu, mau mencari tahu kayak gitu. Betul yang dibilang Lisa tuh, mencari tahu. Jadi nggak ada orang yang pintar banget tuh di kampus aku nanti nggak bisa gimana, nggak, semuanya tuh nggak tahu apa-apa gitu. Iya, semua mahasiswa itu mempunyai kesempatan yang sama. Kita tinggal menarik diri kita, bagaimana kita ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena balik lagi kita itu nggak bisa kalau hanya berkembang itu kita cari-cari tahu sendiri, tapi kita juga membutuhkan orang lain untuk memperoleh info-info yang berkaitan untuk perkembangan potensi dalam diri kita. Overall bagus lah ya untuk sejauh ini ya. Bagus Kak, sangat bagus. Ya, sangat bagus. Ekspektasi juga. Oh, di luar ekspektasi. Kesan pertamanya di luar ekspektasi. Untuk kedepannya kamu mau ngapain sih di sini di Universitas Labuan Batu? Apakah cuma mau kuliah, wisuda gitu? Sebelum saya terjun ke perguruan tinggi, saya mempunyai tekad untuk bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus. Oke, good. Jadi dengan melalui podcast ini juga menurut saya menjadi langkah pertama untuk saya bisa mengeksplor diri saya. Oh, luar biasa. Mulai dari pembelajaran, saya harap saya bisa mengikutinya dengan baik dan juga bisa membukakan jalan untuk saya bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi itu. Bisa juga saya menggapai dan mengikuti proses untuk bertumbuh jadi lebih baik, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Jadi kuliahnya bisa bermanfaat juga Kak, bukan kuliah langsung wisuda, tapi saya juga ingin mengeksplor sebagian potensi yang ada dalam diri saya di dunia perkuliahan ini. Dari mana kamu tahu ekspor itu? Dari mana kamu idenya? Kalau itu sebenarnya lihat dari media sosial Universitas Labuan Batu juga Kak. Oke. Bahwasanya kampusnya mendukung atau menyupport mahasiswanya untuk bisa berkembang. Jadi dari situ timbul pemikiran kalau saya mau, saya usaha, insya Allah pasti bisa. Karena peluang itu dibuka untuk semua orang. Tinggal kita memilih, kita bisa nggak untuk mendapatkan peluang itu. Makanya saya berharap saya bisa menjadi bagian mahasiswa yang berprestasi untuk kedepannya, semester-semester ke depan. Wih, good. Saya tepuk tangan dulu ya guys untuk Riarni, saya keren luar biasa.
ini bukan hanya mahasiswa yang nggak punya arah tujuan hidup ya. Biasanya banyak mahasiswa tuh di sini tuh kosong gitu, kosong. Ayo dek, kita ada kegiatan ini. Apa sih kak gitu. Yang penting mereka tuh adalah janjian kemana pulang kuliah, sebelum kuliah ketemu di mana. Dia kan nggak punya visi ke depannya gitu. Wah ini keren ya. Ternyata senang sih saya. Ternyata selama ini media sosial Universitas Labuhan Batu tuh berguna untuk Ria Arnisa. Dia searching loh guys di situ loh. Keren. Memang harus gitu ya, research. Jadi sekarang kampus itu gimana sih kita memilih kampus yang baik, itu research dari media sosialnya dan dari webnya gitu. Udah bener loh yang dilakukan oleh Ria ini. Jadi untuk kalian yang ingin kuliah gitu kan, research dulu biar nggak salah kayak Ria. Jadi dia tuh ekspektasi dia tuh nggak larut jauh dari yang dia bayangkan gitu. Jadi tenang aja Nisa, nanti itu prestasi mahasiswa itu bukan dipoles-poles biar begitu, enggak, itu nyata adanya ya. Kakak juga sering wawancara di sini mahasiswa yang baru menang exhibition di negara lain, di kota lain gitu, itu nyata benar gitu. Kamu kalau lihat teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa gitu, gimana kamu bisa berpartisipasi, join dengan mereka, tentunya melalui program studi, himpunan program studi. Dan itu juga salah satu alasan mengapa saya mengambil pendidikan biologi, karena saya pernah lihat di media sosial Universitas Labuan Batu bahwasannya ada mahasiswa pendidikan biologi yang berangkat ke Malaysia Kak, untuk memamerkan produk yang mereka ciptakan. Saya harap bisa ikut seperti itu juga. You are the next gitu lah ya. Amin, semoga Ria Arnisa the next mahasiswa berprestasi. Tapi di sini ada loh pemilihan mahasiswa berprestasi, Pilmapres. Jadi Pilmapres ini dilakukan oleh wilayah LL Dikti, Lembaga Layanan Dikti, itu semua mengadakan Pilmapres. Jadi kamu akan bersaing dengan seluruh kampus Sumatera Utara untuk dikirim ke Jakarta. Di Jakarta ketemu lagi dengan seluruh provinsi gitu. Biasanya ini tuh dalam konteks pendidikan, tapi bahasanya lebih banyak bahasa Inggris. Kamu kalau bagus bahasa Inggrisnya silahkan coba ikutin Pilmapres. Tentunya ada project yang akan kamu banggakan, akan kamu ciptakan di situ, itu yang akan kamu bawa ke Pilmapres ini tadi gitu. Kalau mau ikuti itu, silahkan kamu ekspor lagi, perdalam lagi bahasa Inggris. Nah itu Pilmapres itu, karena saya kan beberapa mahasiswa yang Pilmapres setiap tahunnya tuh kita buatkan videonya di sini, di studio ini. Jadi mereka tuh seringnya bahasa Inggris. Apa nggak boleh bahasa Indonesia? Dia enggak Kak, harus bahasa Inggris gitu. Jadi mereka tuh ada sebuah project, mini project itu yang dipresentasikan itu pakai bahasa Inggris memang. Nah dan juga sebenarnya memang bahasa Inggris itu penting ya. Itu kayak kita tuh udah harga mati kalau mau sukses. Ya nggak semua orang sukses harus bahasa Inggris. Biar lebih gampang suksesnya, lebih gampang lagi mendapatkan cita-cita kamu nanti setelah di sini lah, mau bekerja atau mau apa, itu kalau bisa ada bahasa Inggrisnya gitu. Jangan kayak kami ya, udah terlambat untuk belajar. Ya kan pemirsa? Iya, karena memang di kampus ini itu nggak 100%-nya dari dosen, benar. Pembelajaran kampus tuh begitu. Bukan saya membela kampus ini, bukan. Ya saya pernah kuliah, yang lain juga di sini tuh kuliah gitu. Ya memang begitu. Dosen tuh gak akan kayak guru yang kamu bilang tadi 100% tuh dibimbing. Ria, jilbabnya merah, betulin. Kalau di sini mau jilbab kamu merah, mau lipstick kamu merah sebelah tuh gak ada yang peduli gitu. Nah, jadi pintar-pintarlah mencari teman yang asik untuk diajak belajar, ya kan? Karena biasanya dari pergaulan itu akan kelihatan seperti apa prestasi kita kayak gitu. Jadi ya pintar-pintarlah gitu. Untuk di kelas kamu sendiri, yang tadi kamu bilang tuh baik-baik saja gitu. Kamu rasa ada nggak yang lebih menonjol selain kamu? Kalau yang lebih menonjol selain saya pastinya ada. Namun balik lagi, semua manusia itu potensinya kan berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk bisa belajar bersama tanpa menciptakan rasa saingan-saingan yang ke arah yang tidak positif. Jadi lebih baik diajak belajar bersama aja. Kamu ada target nggak IP berapa sih semester 1 ini? Kalau target IP di semester 1 ini 3 ke atas Kakak. Iya kan range-nya 3,1, 3,2 sampai 4 ya, paling tinggi 4.
3,5 kalau bisa. 3,5. Amin. Mudah-mudahan ya bisa tercapai Ria Anissa IP-nya semester ini, IPK-nya semester ini, IP-nya semester ini 3,5. Bahkan bisa jadi nanti mungkin lebih tinggi. Kamu harapannya apa kepada untuk kamu sendiri, untuk teman-teman kamu, dan untuk adik-adik kamu yang ingin kuliah? Ini kan mereka udah persiapan, udah mulai ya, udah mulai masuk ya. Nah, harapan kamu untuk mereka tuh apa? Kalau untuk adik-adik yang ingin masuk ke dunia perkuliahan, yang pertama yaitu pilih kampus ataupun jurusan, jangan FOMO ikut-ikutan orang, tapi yakinkan dan lihat potensi diri. Sebenarnya kita itu condong dan ingin mempelajari jurusan apa, dan bukan karena kampusnya, tapi keinginan kita mau belajar itu seperti apa, sejauh mana kita berkeinginan untuk belajar. Karena di kampus yang baik sekalipun, kalau cuma niatnya main-main, ilmu itu nggak akan masuk. Jadi research terlebih dahulu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, untuk baik itu memilih jurusan ataupun kampus, karena itu sangat penting untuk bagaimana kita kedepannya menjalani dunia perkuliahan. Oke, untuk diri kamu sendiri apa? Untuk harapan untuk diri saya berharap saya bisa menyesuaikan pembelajaran ataupun menyelesaikan pembelajaran di kampus ini dengan baik, dan kedepannya di semester-semester ke depan saya bisa mendapatkan peluang untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bisa menjadi lebih baik, mengembangkan potensi diri ke depannya di dunia perkuliahan. Untuk teman-teman, saya harap kita bisa belajar bersama, berkolaborasi bersama, karena kita di sini satu tujuan, yaitu mencari ilmu. Jadi kita buang sifat-sifat yang mengarah kepada keburukan, belajar bersama untuk tumbuh bersama. Oke. Apresiasi untuk Ria Arnisa, luar biasa ya pesannya sama adik-adik yang sekarang tuh udah mulai bimbel untuk menentukan kampus mana yang ingin kamu tuju untuk pendidikan yang lebih tinggi setelah SLTA sederajat tentunya. Jangan FOMO, benar, jangan FOMO, karena kepomoan kalian tuh ngeribetin administrasi kampus ya. Karena teman-temannya 3 orang masuk semuanya akuntansi gitu, masuk akuntansi, aduh nggak gue banget ini, kakak boleh pindah nggak kakak, ribet kan gitu kan. Jadi jangan FOMO, karena itu nanti merugikan diri kalian sendiri, tersiksa. Salah minum obat aja kamu bisa OD, apalagi salah pilih jurusan, seumur hidup sakitnya gitu ya. Oke. Walaupun Ria Anissa ini dulunya di sekolah itu belajarnya tentang ilmu pengetahuan alam, tetapi dia udah research dulu apa ini ilmu pendidikan biologi, apa ini ilmu biologi, aku harus ngapain aja gitu. Walaupun dia kesusahan di semester 1, karena dia sudah paham resikonya, sudah mempelajari terlebih dahulu. Nah, jadi dia tahu apa yang harus dilakukannya ketika dia punya masalah gitu. Boleh kalian lintas jurusan itu ya, boleh kalian lintas jurusan, tapi kalian harus searching terlebih dahulu biar bisa menangkis semua kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi pas ada kesulitan tuh nggak mewek nyesel gitu, enggak, harusnya menjadi tantangan yang kalian tuh harus hadapi kayak gitu ya. Kemudian untuk diri sendiri katanya, semoga saya bisa seperti abang-abang yang sudah duluan berprestasi di kampus ini gitu kan, dibuktikan bahwasanya di kabupaten juga nggak menutup kemungkinan dia berbeda dengan teman-temannya yang kuliah di ibu kota lah ya, ibu kota provinsi, ibu kota negara gitu lah. Mungkin kan udah banyak nih teman dia tersebar di mana-mana. Buktikan dengan prestasi kamu yang luar biasa. Tapi gini loh sebenarnya, kalau boleh saya tambahkan, ini chance ya untuk Nisa, ketika sudah yakin dengan diri sendiri gitu kan, kamu dengan berkuliah di sini itu kamu bisa selangkah lebih maju. Kenapa? Mungkin persaingan kamu sedikit. Kalau mereka di sana itu kan ya pastinya penjaringannya luar biasa. Saingan mereka itu ya mungkin mereka tuh masih begitu-begitu aja, kamu sudah berprestasi, hello saya duluan ya gitu. Jadi itu memang harus kamu manfaatkan loh. Nah, kita yang berjuang di kota kecil ini harusnya itu menjadi satu langkah lebih maju gitu. Kamu bisa melangkah duluan, sementara mereka harus berjuang untuk ngalahin teman-teman se-Indonesia atau se-Sumatera Utara gitu kan. Kamu dengan keyakinan kamu, saya yakin kamu pasti bisa. Kemudian untuk teman-teman katanya, ayolah kita berjalan beriringan, jangan ada
egois kayak gitu kan, sama-sama baru mencari jati diri ini ya kan, mahasiswa kan itu baru mencari jati diri itu ya, mau begini mau begitu gitu, enaknya tuh kolaborasi ya kan. Oke, kamu ada ingin sampaikan lagi ke audiens kita, ke penonton kita, mungkin pesan kamu yang terakhir sebelum kita tutup podcast ini? Pesan saya, sebagai manusia kita itu udah punya potensi diri masing-masing. Jadi kita yakin dan percaya aja dimanapun kita ditempatkan, jika kita mempunyai keinginan ataupun kemauan untuk belajar, pasti ada jalannya untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Jadi tawakal, berserah diri, jangan lupa usaha untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan minder karena ini kampus kabupaten atau banding-bandingkan ini itu, tapi yakin aja sama diri dan fokus pada tujuan. Oke, fokus pada tujuan, jangan minder gara-gara kamu kuliah di kampus kabupaten. Tapi yakinlah, pening kalian dengan pening orang-orang yang kuliah di luar kota itu sama. Karena di sini dosennya update loh. Dosennya di sini tuh update. Jadi apapun yang dirasakan teman kamu, kamu juga rasakan di sini. Yakinlah, kalau kamu nanti diskusi dengan teman kamu yang di luar kota, kamu masih nyambung, masih bisa menimpali lah kayak gitu. Karena sama aja. Itu yang membedakan adalah eksplorasi kalian tadi gimana. Kalau cuman hanya mengandalkan materi yang di kelas ya nggak bisa gitu. Tapi kalau kalian tadi explore, di sini ada perpustakaan yang berdiri gagah di lantai 2. Kalian juga punya gadget yang siap mengakses apa saja. Itu semuanya adalah untuk menambah eksistensi kalian dalam kelas gitu. Baik, sudah setengah jam ya saya bersama Ria Arnisa karena dia juga harus ujian nih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Boleh berteman dengan Ria Arnisa, Ria Arnisa ya, sangat boleh. Nanti saya sematkan Instagramnya di sini ya. Boleh ya? Boleh. Mutualan ya. Apalagi sama teman sesama kampus gitu ya kan. Boleh banget. Nanti ajak dia diskusi atau apa gitu. Terbuka nggak sih kamu untuk diskusi? Bukan untuk diskusi, karena yang saya bilang tadi, sama-sama belajar. Saya dapatkan ilmu, dia juga dapatkan ilmu. Oke, dia ini available untuk diskusi. Untuk yang lain saya tidak tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa saksikan terus podcast kami tentang edukasi seputar kampus dan juga dunia luar kampus hanya di Universitas Labuan Batu TV. Saya Rosnani Nasution dan juga Ria Arnisa, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.